Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Devi Puspitasari dengan NIM 2310125220094 kelas 1D PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan materi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Di sini saya berada di wilayah Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya berada di Perpustakaan PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Jadi Pancasila itu adalah 5 asas yang menjadi dasar sumber di Indonesia. Kemudian zaman Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah itu pada tahun 400 Masehi. Di situ ditemukan prasasti berupa 7 yupat yang batu. Itu merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. 7 yupat yang batu tersebut adalah bentuk terima kasih dari para Brahmana kepada Raja Mulawarman. Di dalam prasasti tersebut, itu Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan sedekah kepada kaum Brahmana. Kemudian kaum Brahmana ini membuat prasasti tersebut untuk bentuk terima kasih kepada Raja yang dermawan. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan maritim yang cukup disegani di Asia Selatan. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini juga mengandalkan kekuatan lautnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Kerajaan sebelum Majapahit ini ada banyak, beberapa diantaranya adalah kerajaan Kalingga pada abad ke-7, kerajaan Sanjaya abad ke-8, kemudian ada kerajaan Isana abad ke-9, kemudian pada abad ke-13 itu ada kerajaan Singasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini yang paling teringat di benak kita tentunya tentang buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Di dalamnya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian selain itu juga ada buku karangan dari Empu Prapanca yang berjudul Negara Kertagama, yang di dalamnya itu ada istilah Pancasila. Kemudian di zaman Majapahit ini juga ada Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa. Selanjutnya adalah zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan ini yang paling menjadi penyiksaan rakyat itu ketika Belanda itu memberlakukan monopoli tanam paksa, di mana di situ rakyat dipaksa untuk bekerja. Rakyat yang tidak berdosa itu disuruh untuk bekerja untuk memenuhi menambah kekayaan Belanda. Tanpa belas kasihan, Belanda terus menyuruh rakyat Indonesia untuk bekerja. Selanjutnya ada kebangkitan nasional pada abad ke-20. Pergolakan politik internasional di dunia timur, di mana negara yang merdeka. Jadi ini pergolakan di Indonesia itu ditandai dengan adanya gerakan Budi Utomo yang pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Kemudian ada zaman penjajahan Jepang. Jepang datang ke Indonesia itu dengan propaganda Jepang adalah saudara tua Indonesia, Jepang adalah pemimpin Asia. Namun itu hanya propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Padahal Jepang ini juga ingin menjajah bangsa Indonesia. Dan selain daripada itu juga Jepang ini menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Kemudian bab kedua itu adalah proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah
Pada tanggal 29 Mei 1945, M.R. Mohyamin. Tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo. Tanggal 1 Juni 1945 adalah I.R. Soekarno. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pokok-pokok bahasan dalam sidang ini adalah tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, konstitusi, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan dan PPKI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mempunyai peranan penting dalam peristiwa seputar proklamasi. PPKI sedikitnya mengadakan 3 sidang penting. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan dan penetapan UUD 1945. Setelah masa proklamasi, Pancasila tetap dijadikan sebagai sistem falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Pada masa Orde Baru, nilai Pancasila digunakan sebagai landasan ideologis untuk mewujudkan pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan yang sesuai dengan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setelah masa reformasi, terdapat tantangan dalam penerapan Pancasila, seperti menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa, konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, dan tindakan kekerasan. Meskipun demikian, penerapan Pancasila sebagai dasar negara diharapkan mampu memberikan kesatuan sesuai cita-cita bersama. Kemudian yang bab 3 adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal yang menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta akan hikmat. Filsafat juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan seperti pengetahuan, etika, politik, dan estetika. Kemudian ada rumusan kesatuan sila-sila Pancasila, merupakan suatu sistem filsafat yang menjelaskan tentang kesatuan dan kerjasama antar berbagai sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan setiap sila merupakan bagian yang mutlak dari Pancasila. Masing-masing sila saling berhubungan, saling bekerja sama, dan tidak bertentangan satu sama lain. Pancasila dianggap sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar norma negara yang tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan bab 4 ada Pancasila sebagai etika politik. Pertama, pengertian nilai. Secara umum, nilai dapat merujuk pada harga, kepentingan, prinsip, atau standar yang diakui dan dipegang oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Kemudian ada hierarki nilai. Hierarki nilai merujuk pada peraturan nilai-nilai dalam suatu produk, layanan, atau aspek kehidupan yang saling berkaitan. Hierarki nilai dapat disusun secara berjenjang menjadi 3 jenjang, yaitu atributif, konsekuensi, dan nilai akhir. Kemudian ada hubungan nilai, norma, dan moral. Secara keseluruhan, nilai, norma, dan moral saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nilai menjadi dasar moral, sementara moral menjadi manifestasi dari nilai dan kehidupan dalam masyarakat individu dan masyarakat. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat tetap terpelihara di setiap waktu pada kehidupan dan mencapai tujuan dalam meningkatkan sikap dan tingkah laku. Kemudian yang terakhir ada etika politik, merujuk pada praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Hal ini melibatkan penerapan asas atau nilai moral dalam konteks politik, serta ilmu tentang baik atau buruk dalam kehidupan politik. Bab 5, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian asal mula Pancasila. Asal mula langsung. Adapun rincian asal mula langsung Pancasila tersebut menurut Notonegoro adalah asal mula bahan atau klausa materialis, asal mula bentuk atau klausa formalis, asal mula karya atau klausa efisien, asal mula tujuan atau klausa finalis. Kemudian ada asal mula yang tidak langsung. Sejarah
kausalitas asal mulanya tidak langsung. Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat adalah dalam kebudayaan serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga asas atau triprakara yang rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai kebudayaan, yang kedua Pancasila asas religius, dan yang ketiga Pancasila asas kenegaraan. Kemudian kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila, sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan kausa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara. Pada hakikatnya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, mencerminkan jati diri dan jiwa bangsa Indonesia, serta menjadi komitmen yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup, memiliki perbedaan dalam karakteristik, pendekatan, dan relasi antara penguasa dan rakyat. Ideologi terbuka lebih terbuka, dinamis, dan fleksibel, sementara ideologi tertutup ada lebih kaku, dogmatis, dan mutlak. Ideologi partikuler dan ideologi komprehensif adalah dua konsep yang berbeda dalam pandangan hidup suatu bangsa atau negara. Ideologi partikular adalah keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat. Sedangkan ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Kemudian selanjutnya ada filsafat dan ideologi, saling berkaitan dan memiliki hubungan erat. Filsafat merupakan dasar dari ideologi, sedangkan ideologi merupakan penerapan dari filsafat dalam kehidupan sosial dan politik. Saya akan menjelaskan bab 6, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila dan negara Pancasila sebagai ideologi artinya dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga digunakan sebagai landasan bagi undang-undang dan peraturan negara, baik di tingkat nasional maupun regional. Pancasila mempunyai makna sejajar karena merupakan hasil kesepakatan para founding fathers Indonesia. Hal ini dianggap sebagai kekuatan pemersatu bagi negara dan rakyatnya. Pancasila juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi Indonesia dikenal sebagai reformatif, dinamis, dan terbuka. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hal ini. Reformatif, Pancasila bersifat aktual dan dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mengalami perubahan seiring waktu. Dinamis, artinya Pancasila adalah ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka yang memungkinkan banyaknya pemikiran baru dan pengaruh luar untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya. Terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi yang mencakup idealis, normatif, dan realistis. Ideologi ini terbuka bersifat dinamis, reformatif, dan tidak kaku dan tertutup, yang memungkinkan banyaknya pemikiran baru dan pengaruh luar untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya. Paham negara kesatuan dan kebangsaan mengacu pada konsepsi tentang kesatuan dan persatuan bangsa dalam suatu negara.
Hal ini didasarkan pada semangat nasionalisme dan identitas nasional. Kemudian ada paham negara integralistik. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Kemudian ada negara Pancasila dengan negara kebangsaan. Negara Pancasila sebagai negara kesatuan dan kebangsaan memiliki hubungan yang erat dengan 5 sila yang menjadi dasar ideologi Pancasila. Masing-masing sila mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 7 Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kedudukannya, pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu pertama memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan yang kedua memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi 4 hal, yaitu adanya kesatuan subjek, adanya kesatuan asas, kerohanian, adanya kesatuan daerah, dan adanya kesatuan waktu. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak. Antara lain dapat dirinci sebagai berikut. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentukan negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai kehendak pembentukan negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dari segi isinya, ditinjau dari segi isinya, maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara. UUD 1945 terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 berangkat kedudukan ke pembukaan UUD 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis dan tidak dapat diubah, terletak pada kelangsungan hidup negara. Materi bab 8 yang berjudul Konstitusi dan UUD Negara Republik Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda yang berarti konstitue. Terjemahan istilah tersebut adalah undang-undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata Grondwet. Grond artinya dasar dan wet artinya undang-undang. Yang kedua-duanya menunjukkan naskah tertulis. Namun pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan umumnya mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar atau sama dengan pengertian undang-undang dasar. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan dengan tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding fathers, the mothers and mothers. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia atau HAM. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Sistem perubahan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan modern. Ada dua hal sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu renewal dan atau pembaharuan. Kemudian tumben dan konvensi adalah hukum
dasar yang tidak tertulis atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun sifatnya tidak tertulis, konvensi ini mempunyai sifat-sifat yang mutlak juga, yang merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara, kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Jadi yang tidak tertulis ini biasanya itu seperti adat istiadat, itu juga yang tidak asalkan dia tidak bertentangan dengan UUD, dia masih bisa dipelihara dan dijadikan sumber. Saya akan menjelaskan mengenai bab 9 lembaga negara menurut UUD 1945. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dalam dan penopang untuk membangun yang biasa disebut dengan negara, yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut. Keberadaan mengenai kelembagaan negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden dan menteri-menteri kabinet. Setelah amandemen, struktur lembaga negara di Indonesia tetap sama, namun terdapat beberapa perubahan. Menurut UUD 1945, lembaga negara terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga negara saling bekerja sama sesuai dengan prinsip check dan balance. Hal ini mencerminkan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan bahwa lembaga negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip negara hukum dan demi kepentingan masyarakat. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga menurut UUD 1945. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugasnya adalah menetapkan peraturan pemerintah atau PP. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, menetapkan peraturan pemerintah daerah. Yang keempat, ada Presiden. Tugasnya adalah menjalankan tugas yang diberikan oleh MPR. Yang kelima, Mahkamah Agung. Tugasnya adalah menyelenggarakan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum. Yang keenam, ada Mahkamah Konstitusi. Itu menjaga ketentuan konstitusi. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial. Tugasnya melakukan pengawasan tentang ketentuan konstitusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sejarah HAM dimulai sejak zaman Yunani kuno, kemudian berkembang pada zaman Romawi dan Eropa. Abad pertengahan, abad ke-18, konsep HAM semakin berkembang dan diakui oleh negara-negara barat. Di Indonesia, HAM diakui dalam UUD 1945 dan diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal-pasal tersebut menjamin hak atas martabat manusia, hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesejahteraan, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas informasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasikan berbagai instrumental internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan Konvensi tentang hak-hak anak.
Kemudian bab yang terakhir adalah bab 11, aktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, ciri serta karakteristik pengetahuan, menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau Polexosbud Hankam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia, maka seluruh aturan main dan wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat yang madani, yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak terjadinya hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta bermasyarakat yang bermoral kemanusiaan yang beradab. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif maupun yudikatif. Adapun aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Kemudian ada Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada budaya akademik. Perguruan tinggi sebagai suatu institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri di samping lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu, masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari Pancasila selama 1 semester adalah saya menjadi lebih mendalami materi yang ada di dalam mata kuliah Pancasila ini, yang sebelumnya mungkin sudah saya pelajari. Namun dalam 1 semester ini saya lebih mendalaminya lagi. Terlebih lagi karena dosen pengampu yang sangat mengasah kemampuan kami dalam mengingat dan memahami setiap materi. Jadi itu membantu saya lebih memahami setiap materi yang ada. Kemudian saya menjadi lebih bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang saya miliki dan tidak menunda-nunda untuk mengerjakannya. Lebih kurangnya seperti itu. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan selama saya presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian penjelasan materi Pancasila dari saya Septiana Devi Puspitasari dengan NIM 2310125220094 kelas 1 DPGSD. Saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.